Oke, teman-teman, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, gimana nih kabarnya? Udah pertemuan ke-10 nih. Masih ada sekitar 20-an lebih pertemuan lagi. Masih semangat ya, semoga ya. Oke, teman-teman, agar kelas kita berjalan lancar hingga akhir nanti ya jam 9, seperti biasa kita berdoa bersama dulu ya teman-teman ya. Oke, saya pandu untuk berdoa kepada teman-teman semuanya, berdoa berdasarkan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, teman-teman, seperti biasa ya, kita mulai kelasnya dengan presensi dulu. Nanti minta tolong untuk konfirmasi kehadirannya dengan cara on mic gitu. Kemudian apabila ada yang berhalangan mikrofon, bisa drop kehadirannya di kolom chat Zoom gitu ya. Oke, di sini saya mulai untuk presensi. Yang pertama, Alivia Rahma, apakah sudah hadir? Hadir, Kak. Oke, siap. Selanjutnya, Aliyah Zahra. Aliyah Zahra Fitria, apakah sudah hadir? Tadi kayaknya masih sholat ya. Oke, kita skip dulu. Anissa Putri Anggraini, sudah hadir? Hadir, Kak. Oke. Selanjutnya, Anisyah Nur Hasanah, sudah hadir belum? Anisyah Nur Hasanah, belum? Anita Putri Dewi, Hadir, Kak. oke. Selanjutnya, Anissa Rizky Mulia, Hadir, Kak. oke. Kemudian di sini Anissa Roysita Sani sudah hadir? Hadir, Kak. Oke. Kemudian selanjutnya Aprilian Rahma Putri sudah hadir? Mbak Aprilian? Hadir, Kak. Oke. Mbak Aprilian hadir. Kemudian Aziz Satrio? Aziz Satrio belum hadir? Halo, hadir Kak. Oke, hadir ya. Oke, siap. Kemudian Daniel Kristanto? L sudah hadir? Hadir. Oke. Kemudian di sini Deborah Afrida sudah hadir? Deborah Afrida? Belum? Oke, yang selanjutnya Dinda Azizia sudah hadir? Hadir, Kak. Oke. Dwi Apriliana sudah hadir belum? Hadir, Kak Bibi. Oke. Kemudian Elinanda Hamdiah sudah hadir? Hadir, Kak. Oke. Falih Arya Dwi Prasetya? Falih Arya sudah hadir belum? Belum? Oke, kita skip dulu. Gabriel Filia? Mbak Gebi hadir? Oke. Gina Deisri? Sudah hadir? Gina Deisri Fadila? Belum? Hanifar Handika? Hadir Kak. Oke. Hasna Akila sudah hadir? Hadir, Kak. Oke. Selanjutnya Hirfanur Holiko? Hadir, Kak. Oke. Kemudian di sini Ica Damayanti sudah hadir belum? Hadir, Kak. Oke. Selanjutnya Imada Fitri sudah hadir? Imada Fitri Khairina? Belum? Imai Syafitri? Hadir, Kak. Fitri hadir, oke. Selanjutnya Jata Ruma Gitantra? Mas Tama Hadir, Kak. hadir? Oke, hadir. Imada
Imada hadir, Kak. Oke. Selanjutnya Kuryati. Hadir, Kak. Oke. Selanjutnya Marjiatul, Mbak Uci. Hadir, Kak. Oke. Muhammad Abdurramadani, Mas Dani udah hadir? Oke, hadir. Selanjutnya Mas Muhammad Fadli. Hadir, Kak. Oke. Muhammad Nasrudin sudah hadir? Hadir, Kak. Oke. Muhammad Naufal Faruk sudah hadir? Oke, kita skip dulu. Muhammad Raffi Nur Mahendra. Hadir, Kak. Oke. Muhammad Ramadan. Hadir, Kak. Oke. Di sini selanjutnya Nabila Jihan sudah hadir? Hadir, Kak. Oke. Nadia Rahmawati sudah hadir? Hadir, Kak. Oke. Selanjutnya Neng Tri Ilhami, Mbak Tri udah hadir? Hadir, Kak. Oke. Kemudian selanjutnya Nika Dek Rika Devia, apakah sudah hadir? Nika Dek Rika Devia? Belum? Nur Efrina? Mbak Efrina? Belum hadir? Rafil Aji Aditama sudah hadir belum? Rafil Aji? Belum? Ridho Tasyakur? Hadir, Kak. Oke, siap. Selanjutnya Rizka Destriana sudah hadir? Hadir, Kak. Oke. Rizky Putri Melia sudah hadir belum? Hadir. Oke. Rodiuta Tudi, Mbak Tudi. Bentar, di sini ada yang di kolom chat. Mbak Tudi hadir, oke. Kemudian siapa lagi nih? Kak Bibi saya off cam karena kalian. Oke, Mbak Efrina. Mbak Efrina hadir berarti ya? Oke. Nah, selanjutnya saya di sini Roro Rahmalia. Mbak Roro Rahmalia sudah hadir? Hadir, Kak. Sania Hanun sudah hadir? Hadir, Kak. Oke. Selanjutnya Mbak Sinta Febrianti udah hadir? Hadir, Kak. Oke. Selanjutnya Mas Ismara Mugia sudah hadir belum? Hadir. Oke. Mbak Siti Maisyarah? Hadir, Kak. Oke. Kemudian Mbak Sukrani Wulandari sudah hadir? Hadir, Kak. Oke. Kemudian Teresia Seventina sudah hadir? Hadir. Oke. Selanjutnya Vina Nur Alpiah sudah hadir? Hadir, Kak. Oke. Vivi Rahmawati sudah hadir? Hadir, Kak. Oke. Mas Zidan Agil sudah hadir? Mas Zidan Agil? Hadir, Kak. Oh iya, oke siap. Saya ulangi ya yang belum ya tadi ya. Mbak Aliyah Zahra sudah hadir belum? Hadir, Kak. Kayak ada suara sih. Mbak Aliyah Zahra udah hadir? Hadir, Kak. Oh iya, oke. Selanjutnya Mbak Anisyah Nur Hasanah, apakah sudah hadir? Mbak Anisyah Nur Hasanah? Belum? Oke, Mbak Deborah? Deborah Afrida? Belum? Mas Falih Arya sudah hadir belum? Oke, belum hadir. Gina Deisri? Mbak Gina? Tadi kayaknya ada sih di kolom chat Zoom. Gina hadir, Kak. Oke. Mbak Gina hadir. Kemudian Muhammad Naufal Faruk. Apakah sudah hadir, Mas Naufal? Mas Naufal sudah hadir? Belum? Mbak Nika Dek Rika Devia? Nika Dek Rika Devia belum juga. Mas Rafil Aji Aditama?
Oke, belum juga. Oke, teman-teman, terima kasih atas konfirmasi kehadirannya. Kemudian ada yang belum saya panggil, teman-teman? Udah semuanya ya. Oke. Hari ini pagi tadi materi kita tentang artikel ya, artikel yang SEO friendly gitu. Ada tugas ya? Udah lihat tugasnya, teman-teman? Yang buat 9 artikel, Kak. Gimana nih tanggapannya? Buat 9 artikel. Tapi kan deadline-nya lama ya, sampai tanggal 29 kalau nggak salah ya. Iya, berarti masih ada 10 harian lah. 10 hari berarti 1 hari bisa 1 artikel, guys, gitu. Itu buat Oke. sendiri Mbak Bibi. Hah? Itu buat sendiri. Iyalah, terus mau dibuatin siapa? ChatGPT. ChatGPT. Kalau ChatGPT, kalian cari idenya aja. Misalnya, aku mau nulis tentang apa ya, gitu. Itu cari di ChatGPT nggak apa-apa. Tapi kalau tulisannya bikin sendirilah. Bisa Ya, kayak ATM aja, nggak apa-apa. Misalnya, ini guys, cara gampangnya kalian cari aja website kompetitornya kalian. Nah, habis itu kalian cari-cari aja referensi dari situ gitu. Dia bahas apa sih gitu. Oh, ternyata dia bahas tentang ini. Oh, ya udah aku ATM aja gitu. ATM dikit-dikit aja gitu. Kemudian di sini ada yang nanya nih, Mbak Tri, gak ada minimal katanya kan ya, Kak? Kalau di tugasnya dia nggak ada spesifik minimal berapa kata sih. Cuma kalau kata Pak Mamat tadi kan di PPT-nya itu ada sekitar berapa ya? 300 sampai 1000-an ya kalau nggak salah ya. Untuk apa sih panjang artikel biasanya gitu. Nggak usah panjang-panjang nggak apa-apa guys. Oke, tadi aku udah sempet ini sih lihat artikelnya, terus sudah aku bikinin ini kayak PPT-nya. Aku share ya, PPT-nya ya. Aku share screen dulu bentar. Oke, sebelum itu di sini ada yang di kolom chat Zoom. Deborah Afrida hadir. Oke, Mbak Bibi, maaf Anisha baru bisa gabung. Oke, berarti aku catat dulu ya teman-teman ya. Mbak Anisha Nur Hasanah hadir, sama Mbak Deborah hadir. Oke. Berarti yang belum hadir Mas Fali Arya, Mas Muhammad Naufal Faruk, Mbak Nika Dek Rika Devia, sama Mas Rafil Aji. Ya, atau ada yang ini? Ada yang udah join lagi? Mas Noval udah join? Oke, aku share screen dulu ntar ya teman-teman ya. Oke, di sini aku udah lihat juga materi-materinya, kemudian tugas-tugas kalian itu udah ada beberapa yang dikumpulin kan, terus ada beberapa yang apa tuh di iniin, dinilai gitu kan. Nah, dari nilai-nilai itu aku tadi udah rekap ada beberapa tugas yang teman-teman belum mengerjain gitu atau belum dinilai. Aku nggak tahu ini kalian udah ngerjain dan belum dinilai atau emang kalian nggak ngerjain gitu ya. Oke, di sini aku mau bahas dulu nih tugas yang kurang. Di tugas pertemuan 3 yaitu tentang riset kata kunci. Di sini ada Mas Rafil Aji sama Mbak Sukrani yang belum ngerjain. Aku mau confirm dulu nih, Mas Rafil Aji udah join belum ya? Belum, Mbak Sukrani udah hadir? Udah hadir kan ya tadi ya? Mbak Sukrani? Oke, belum. Kemudian ada nih tugas pertemuan 6 yaitu tentang tampilan website bisnis. Di sini ada yang belum uh, kerekap gitu ya. Yang pertama ada Mbak Anisha Nur Hasanah, Mas Rafil Aji sama Mbak Teresia gitu. Aku mau konfirmasi dulu dong Mbak Anisha Nur Hasanah, gimana tugasnya ini yang tentang tampilan website bisnis? Oke, Mas Rafil Aji atau Mbak Teresia?
Belum ya, emang ya tugasnya ya? Oke, kalau belum nanti minta tolong untuk tugas-tugas yang kurang ini bisa kumpulin by PC aja ya ke aku ya. Nanti biar aku sampein gitu. Nanti tolong ini tugasnya dikumpulin sesuai dengan instruksi yang di Sinawo. PDF-nya dikumpulin ke aku ya. Nah, sama nanti kasih alasan kenapa kok bisa belum gitu. Atau memang kalian udah submit tapi belum dinilai atau kayak gimana gitu ya. Oke, kemudian lanjut ke tugas yang hari ini. Di sini aku udah copyin, buatlah 9 artikel dengan keyword sesuai yang telah ditentukan pada pertemuan 3 menggunakan kaidah AIDA dan memenuhi standar indikator UAS SEO. Artikel tidak boleh mengandung unsur plagiasi, kemudian kumpulkan artikelnya dalam bentuk PDF. Nah, PDF-nya ini nanti link Google Docs ya, teman-teman ya. Oke, Mbak Teresia nanti PC aja ya. PC aku ya, Mbak Teresia ya. Oke. Jadi teman-teman tugasnya itu kan membuat artikel ya, 9. Nah, kemudian untuk yang ini, yang keyword sesuai yang telah ditentukan pada pertemuan 3, itu tuh maksudnya ini, keyword untuk artikelnya itu nanti, itu tuh harus sesuai dengan bisnisnya kalian gitu. Jadi misalnya bisnisnya itu tentang apa tadi tuh, deodoran tawas gitu ya. Ya udah bikin aja artikel tentang deodoran tawas, kayak manfaat tawas untuk deodoran kayak gitu. Misalnya kandungan tawas yang bisa bikin apa gitu-gitu. Oke, pokoknya yang sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan bisnisnya kalian masing-masing gitu. Nah, di sini menggunakan kaidah AIDA, teman-teman tadi udah diajarin Pak Mamat belum AIDA, terkait dengan AIDA? A-nya apa coba tadi? Iya, A-nya? Oke, attention, kemudian I-nya apa tadi? interest, Interest, D-nya desire, kemudian A-nya yang akhir apa? action. Oke, berarti udah pinter semua ya terkait dengan AIDA ya. Ada attention, interest, desire, sama action gitu. Jadi nanti artikelnya teman-teman harus mengandung 4 unsur ini. Nah, agar mudah nanti dikoreksi, itu teman-teman nanti buat tugasnya kan di Word dulu tuh. Nah, di Google Docs itu nanti kalian ini aja, kalian tulisin yang masuk attention itu tuh bagian apa gitu. Terus interestnya itu tuh nanti apa-apa-apa, desire itu bagian yang mana, dan juga actionnya itu bagian yang mana gitu. Kalau attention kan biasanya tuh di judul kan ya. Judulnya itu harus menarik perhatian audiens gitu. Gimana caranya kalau artikel kalian itu muncul di Google, itu tuh dengan sekali baca judulnya teman-teman, itu tuh orang mau ngeklik gitu loh. Ya, nah, itu jadi harus menarik dan juga harus memperhatikan SEO gitu. Nanti kita bahas ya. Kemudian kalau interest itu kan biasanya ada di awal paragraf, kayak paragraf intro dari artikelnya teman-teman. Kayak misalnya kan judul, baru tuh ada satu paragraf gitu yang berisi 3 kalimat, biasanya 3 kalimat itu harus membuat orang itu tuh mau baca sampai akhir gitu, mau kayak apa ya, kayak orang-orang itu tuh interest gitu untuk membaca artikelnya teman-teman. Biasanya kalau paragraf awal ini tuh dia mengandung problem yang dirasakan oleh audiens gitu. Jadi problem itu nanti harus ada solusinya di artikelnya teman-teman gitu. Nah, kemudian untuk desire, nah desire ini biasanya ada di isinya, isi artikel. Nah, baru kemudian ada ini action. Actionnya itu kalian mau mengarahkan audiens itu mau ngapain gitu. Misalnya mau check out produknya kalian, atau mau mengikuti Instagramnya kalian, mau mengikuti medsosnya kalian gitu-gitu. Action ini bisa sesuai dengan keinginan kalian masing-masing gitu ya. Kemudian memenuhi standar indikator UAS SEO. Nah, ini nanti kita bahas. Kemudian artikel ini tidak boleh mengandung unsur plagiasi.
Oke, jadi nanti ada cek plagiasinya ya. Nanti tak kasih tahu bisa lewat apa gitu. Nah, kemudian nanti artikelnya itu dikumpulkan dalam bentuk link Google Docs. Nah, linknya itu tuh nanti bisa kalian taruh di PDF-nya. Jadi PDF-nya itu isi link Google Doc-nya kalian, Google Doc yang isinya artikel-artikelnya kalian itu yang ada 9, sama link Google Doc-nya itu nanti juga ditaruhin di online text-nya gitu. Oke. Nah, kemudian untuk ini apa tuh namanya cek plagiasi, teman-teman nanti bisa pakai ini aja yang gratisan ya. Aku kirim di kolom chat Zoom juga deh. Nanti teman-teman untuk cek plagiasinya bisa pakai ini. Oke, nah untuk maksimal plagiasinya berapa sih Mbak gitu? Di sini maksimal plagiasinya 5% ya teman-teman ya. Oke. Nah, nanti di SS-in juga di bawahnya. Jadi setiap artikel itu nanti artikelnya apa, baru di bawahnya itu nanti kasihin SS dari plagiasinya berapa persen gitu. Oke, gitu teman-teman. Itu aja sih. Teman-teman udah ada yang pengalaman bikin artikel kah? Misalnya ada yang freelance di mana gitu. Ada yang punya pengalaman teman-teman? Belum ada? Mbak Caca, iya Mbak Caca, gimana? Kak Bibi mau tanya, kan Mm-mm. ini ngeceknya pakai duplicate. Kalau misalnya gimana Kak? Misalnya di aku itu plagiarismenya cuma 3%, misalnya terus nanti diperiksa lagi berubah jadi 6%, itu gimana? Atau sesuai screenshotannya aja? Oke, kayaknya sih sesuai screenshotan ya. Sesuai screenshotan sih. Harusnya sih kalau Mbak Caca ngecek itu sama aku ngecek harusnya sama sih ya. Apa tuh namanya hasil plagiasinya gitu. Tapi karena kan bisa aja ya setelah Mbak Caca itu bikin ternyata ada orang juga yang dia itu bikin artikel terus kemudian karena artikelnya Mbak Caca belum dipublish tapi artikel orang itu udah dipublish makanya itu akan mempengaruhi nilai dari cek plagiasinya. Nah, itu nanti yang kehitung bakalan yang di SS-in Mbak Caca karena Mbak Caca lebih dulu kan gitu. Ya, makasih Tapi Kak jangan Bibi. diedit ya teman-teman ya. Nanti misalnya Ya, nih, udah di SS nih gitu. Ntar diedit nih yang 4-nya jadi 2 gitu, yang atau yang 10 jadi 2 kayak gitu. Jangan diedit ya teman-teman ya. Oke oke. gitu. Makasih Kak Bibi. Oke, sama-sama. Mbak Gebi ya gimana Mbak Gebi? Mau tanya Kak, mau mastiin aja, berarti kan itu kan kita tetap ngumpulin PDF dan online text. Nah, yang di PDF kan itu berarti Google Docs-nya itu 9 artikel di Google Docs, beda-beda kan ya? Jadi 9 link Google Docs gitu. Atau Yang gimana? di PDF ini yang Google Docs aja. Google Docs-nya cukup satu aja. Oh, satu aja. Jadi oh, terus kenapa nggak langsung Google Docs-nya di PDF-in ya, Kak? Jadi kita kerja di Google Docs, terus dikasih linknya, terus kita taruh di PDF gitu. Oke, jadi ini guys, kalian itu kan kalau bikin artikel itu kan kalau di Google Docs atau di Google Docs kan ada ya yang kita tuh bisa tahu oh ini tuh heading 1, ini heading 2, ini heading 3 kayak gitu-gitu. Nah, kita itu pengen tahu itunya gitu karena judul itu kan harus heading 1, kemudian subjudul itu tuh harus heading 2. Terus baru nanti ada sub lagi dia itu jadi heading 3. Nah, kalau pakai PDF kita nggak bisa tahu dia itu heading berapa gitu loh. Karena itu nanti dia mempengaruhi juga indikator dari US SEO gitu. Oke, tapi berarti 9 artikelnya tetap digabung di satu PDF Google ya? Docs. Sorry, satu Google Docs ya. Heeh, betul. Nanti link Google Doc-nya itu aja yang di PDF-in sama dikasih di online text gitu. Oke, thank you, Kak. Oke, sama-sama. Kemudian di sini ada yang di kolom chat Zoom, ntar aku baca ya. Kak Bibi izin tanya untuk foto yang kita pakai di artikel nanti apakah boleh pakai foto dari orang lain dan nanti kita sertakan sumbernya atau diharuskan foto sendiri. Sebenarnya kalau foto sendiri nggak harus sih, tapi kalau itu tadi, kalau misalnya teman-teman itu pakai foto orang lain harus dikasih tahu dia itu sumbernya dari mana gitu. Misalnya teman-teman
lagi make data dari kata data gitu. Jadi ya udah di situ nanti di bawahnya gambar atau di bawahnya foto itu nanti dikasih kayak sumbernya itu dari mana gitu, dari kata data atau dari free epic atau dari mana gitu. Gitu ya Mbak Dwi ya. Oke, nanti teman-teman untuk plagiasinya teman-teman udah bisa kan ya? Nanti di sini tinggal ini aja sih, tinggal copyin artikelnya teman-teman di sini, kemudian langsung di ini cek plagiarisme gitu. Gampang kok ya. Oke, teman-teman, di sini ada yang belum install Yoast SEO atau udah semuanya? Installnya di plugin ya, di plugin terus add new. Nah, di situ tinggal tambahin aja Yoast SEO gitu. Nanti tinggal diinstal, kemudian diactivate gitu. Udah ada yang coba otak-atik Yoast SEO belum sih? Belum? Oke, nanti kita coba bahas ya Yoast SEO-nya ya. Kemudian di sini nih ada Mbak Rizky Putri Melia. Kak Bibi izin bertanya, kan ini buat artikelnya sesuai sama keyword sebelumnya ya. Kalau seumpama ganti keywordnya boleh nggak, Kak? Oke, jadi kalau yang awal itu kan keyword ini kan, keyword bisnisnya kalian kan ya. Kayak Mbak Caca, kalau tadi aku notice tuh dia kan deodoran tawas spray gitu ya. Nah, itu tuh keyword bisnisnya Mbak Caca. Nah, setelah keyword itu untuk membuat artikel itu kan nanti ada turunan keyword kayak misalnya tapi dia itu walaupun dia itu keywordnya itu tuh nggak deodoran tawas, tapi itu dia masih relate sama bisnisnya Mbak Caca, kayak misalnya cara menghilangkan bau badan kayak gitu. Nah, itu kan masih relate ya sama bisnisnya Mbak Caca. Nah, kayak gitu boleh. Nah, nanti di artikelnya Mbak Caca itu misalnya dia itu bahas cara menghilangkan bau badan, nanti di bawahnya itu kayak di spill-spillin produknya Mbak Caca, yaitu apa tadi, deodoran tawas kayak gitu. Nah, nanti di bawahnya baru bisa dikasih call to action misalnya tunggu apa lagi, check out sekarang juga deodoran tawas penghilang bau badan kayak gitu-gitu. Jadi nggak harus sesuai dengan ini sih keywordnya teman-teman, keyword awal dari bisnisnya teman-teman, tapi sesuai dengan bisnisnya teman-teman kayak gitu. Mbak Rizky mau ganti keyword kayak kenapa? Kenapa? Ya, di sini baik Kak, terima kasih. Oke, udah jelas ya Mbak Rizky ya? Oke, enggak sih Kak, kemarin 3 kalimat, sekarang ganti jadi 2 kalimat. 2 kata maksudnya. Kalau kalimat mau panjang banget ya Mbak Rizky ya. Masya Allah tipe Kak, iya oke gitu. Nggak apa-apa sih. Gitu ya teman-teman ya. Mas Aziz, kamu kenapa kok joget-joget? Kamu tak spotlight loh ya. Oke, Mas Aziz gimana? Udah coba bikin artikelnya? Loh, kok on cam, kok off cam? Sudah. Sudah coba buat artikelnya? Udah berapa coba Belum. artikelnya? Hah? Belum bikin artikel? Udah kepikiran tapi. Judul-judulnya Enggak. udah? Udah dong. Oke, siap. Oke, teman-teman, jadi gitu ya. Teman-teman kalau misalnya bingung tuh kalian bisa bikin outline artikel dulu. Jadi kayak misalnya, oh nanti aku bagian ID itu judulnya itu kayak gini gitu. Terus bagian interest aku tuh poin-poinnya tuh bagian ini. Kayak solusinya tuh apa? Oh ternyata kok solution? Oh problemnya orang-orang tuh apa yang bikin interest orang-orang untuk baca artikel kalian? Misalnya bau badan mengganggu kayak gitu kan. Itu kan termasuk problem yang harus dipecahkan gitu kan. Nah, orang-orang yang bau badan dia itu tertarik untuk membaca artikelnya teman-teman yang teman-teman publish kayak gitu.
Nah, misalnya itu tuh di bagian interest berarti kalian ketik aja kalau orang-orang itu banyak yang bawa badan. Nah, kayak gitu. Terus desire-nya tuh apa solusinya kalian? Misalnya bisa poin-poin dari yang menjawab problem itu. Misalnya rajin mandi, terus pakai deodoran, kayak gitu-gitu. Nah, baru action-nya apa? Mengarahkan orang untuk membeli produk kayak gitu. Bisa bikin online dulu biar gampang, nanti biar runtut gitu nulisnya. Kemudian baru bikin whole artikelnya gitu. Oke, di sini Mbak Aprilian bertanya, aku bacain ya. Kak Bibi, maaf izin tanya, untuk artikelnya ini cukup kita tulis di Google Doc aja atau perlu di-post di website kita ya, Kak? Kalau berdasarkan soal itu cukup nggak ada kata-kata untuk upload di website. Karena kalau nggak salah nanti itu bakalan ada ini guys, bakalan ada materi lanjutan untuk upload di WordPress gitu. Nanti coba aku konfirmasikan dulu ya ke yang buat soal ya. Apakah itu termasuk dengan itu apa tuh namanya upload di WordPress atau enggak gitu. Karena kan kalian nggak mungkin juga ya langsung geradakan atau langsung apa sih langsung upload semua 9 artikel ke WordPress. Karena kan harus ada jadwal-jadwalnya gitu kan. Gitu. Oke, nanti coba aku ini ya. Aku konfirmasikan gitu. Harus termasuk upload di Yoast atau cuma Google Docs gitu. Oke, teman-teman, ini deh. Langkah pertama kalian install dulu yang namanya Yoast SEO ya, teman-teman ya. Yang udah install, ketik install dong di kolom chat Zoom biar aku bisa tracking, teman-teman. Oke, di sini udah lumayan banyak sih ya yang udah install ya. Ada Mbak Caca, ada Mbak Dwi, ada Mbak Aprilian, Mbak Imai, Mbak Vivi, Mbak Hirofa, Mbak Gebi, Mbak Tudi, Mbak Tri, Mas Aziz gitu. Oke, udah nyoba otak-atik Yoast SEO-nya teman-teman? Oke, belum. Sudah. Oke, Mbak Gebi sudah nyoba-nyoba upload artikel ya? Pakai Oh Yoast. itu sih Kak, kan yang kapan ya? Aku lupa tugasnya yang kayaknya yang tampilan website bisnis. Itu kan supaya bagian menu artikelnya nggak kosong, aku post 2. Terus ya itu ngecek dari sana sih, ngeliat di bagian bawahnya itu. Oke. Berarti kemarin itu udah sampai yang SEO-nya hijau kayak gambar senyum hijau gitu belum? Atau masih merah? Bentar lihat lagi. Oh masih merah Kak, soalnya masih kurang, masih banyak yang kurang. Kayak belum ngisi meta description apa gitu-gitunya, tapi udah bisa ngeliat hasil analisis Yoast-nya. Oke, siap. Oke, teman-teman. Jadi dengan bantuan yang namanya Yoast SEO, nanti teman-teman itu bisa kayak membuat artikel kalian itu berpeluang ada di halaman 1 Google gitu. Kayak Google tuh bakalan baca artikel kalian tuh dari mana sih gitu. Nah, itu tuh nanti bakalan dikasih tahu sama si Yoast SEO gitu. Jadi kalau misalnya si Yoast SEO-nya itu dia hijau, kemungkinan besar teman-teman itu artikelnya itu bakalan ada di halaman 1 Google kayak gitu. Oke, coba aku share screen ya teman-teman ya. Nanti tampilan Yoast SEO itu kayak gimana gitu. Biar nggak kaget. Sebenarnya ini nanti ada juga sih teman-teman di pertemuan SEO on page of page kalau nggak salah. Nanti dia materinya tentang pengoptimalan Yoast SEO gitu. Oke, jadi kayak gini teman-teman nanti tampilan Yoast SEO-nya. Nah, ini tuh nanti dia bakalan apa ya, bakalan muncul pada saat teman-teman bikin artikel. Karena kalau bikin artikel itu di menu di post itu kan ya post terus add new. Nah, baru pas kalian add new itu nanti kalian diarahkan untuk mengisi kayak gitu, mengisi judul, mengisi kayak paragraf-paragrafnya. Nah, kayak gitu nanti di bawah sini, di bawah sendiri itu ada ini
ada tampilan UX SEO, yang mana UX SEO ini nanti dia bakalan memberitahu kalian kalau SEO-nya kalian itu udah optimal atau belum, kayak gitu. Nah, ciri-ciri kalau dia itu udah optimal, itu tuh dia nanti kayak gini nih, hijau, terus dia smile gitu. Kalau enggak, nanti dia bakalan merah. Nah, kalau merah itu nanti teman-teman bisa, apa ya, bisa optimalin di beberapa aspek di bawah ini gitu. Jadi nanti bakalan ketahuan, oh ternyata yang merah itu bagian outbound links. Oh ternyata yang merah itu bagian image, bagian internal link kayak gitu-gitu. Oke, mungkin kita bahas sekilas aja ya terkait dengan UX SEO ini ya. Oke, jadi pada saat kalian itu upload website, ya, kalian udah tulisin kan, udah kopas di UX SEO sini. Nah, di bawah sini tuh ada yang namanya fokus key phrase. Nah, fokus key phrase ini tuh nanti kalian isiin aja keyword yang kalian bidik untuk artikelnya kalian. Jadi yang harus digarisbawahi untuk artikelnya kalian gitu ya. Misalnya kalian itu bahas tentang apa artikelnya, ya udah ditulisin di sini gitu. Bukan keyword yang ini ya, bukan keyword bisnis ya, tapi keyword artikel gitu. Nah, yaudah itu nanti ditulisin aja di sini. Nah, kemudian untuk SEO title, nah maksudnya tuh yang di sini nih, payment gateway untuk bisnis bla 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 bla. Nah, itu tuh nanti diisiin title aja. Karena kalau pas kalian pas tampilan awal kalian tuh di sini ada banyak nih. Gitu kan, ada banyak. Nah, itu kalian hapus aja, sisain yang title biar dia hijau ya. Nah, kemudian di bagian slug ini nanti kalian itu slug itu yang ini loh guys. Yang kayak kalau misalnya nih pas kalian itu buka artikel itu kan di sini ada linknya kan. Nah, ada linknya ini. Nah, slug ini tuh yang linknya ini nih. Nah, nanti pas orang-orang itu buka artikelnya teman-teman, itu tuh nanti linknya itu kalian maunya kayak gimana gitu. Biasanya sih judul sih. Jadi judulnya teman-teman yang di atas banget di atas sini tuh kalian copyin aja di bagian slug. Di bagian slug sini gitu. Kalian copyin aja di sini terus spasinya kalian ganti strip kayak gini aja. Nanti dia bakalan hijau gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan meta description. Jadi meta description itu tuh contohnya yang kayak gini guys. Misalnya aku ini deh saham terbaik kayak gitu. Nah, meta description tuh yang bakalan muncul di sini nih. Di sini. Nah, orang-orang kan yang pertama kan baca judul kan, baca judul 30 plus saham blue chip 2023 gitu. Nah, terus setelah mereka itu baca judul, tentunya mereka itu bakalan baca nih deskripsi singkat dari isi artikel teman-teman. Kayak di sini dia contohin daftar saham blue chip terbaik yang bisa dibeli di tahun 2023 sekaligus cara membelinya, dijamin cuan berlimpah. Nah, meta description ini tuh harus yang membuat orang-orang itu tertarik dan mau untuk ngeklik si artikel ini, teman-teman. Jadi ini tuh harus membuat orang-orang itu mau ngeklik artikel ini gitu ya. Nah, itu tuh dia ditaruh di bagian sini nih. Nah, jadi di bagian sini itu tuh merupakan isi dari artikelnya teman-teman. Jadi artikelnya teman-teman itu tuh apa sih, tentang apa sih kayak gitu. Kalau di sini aku tulisin kayak ini. Payment gateway merupakan solusi agar proses pembayaran jadi lebih efisien. Seberapa besar manfaat dari payment gateway untuk bisnis online kayak gitu. Nah, ini tuh biar orang-orang itu mau mengunjungi artikel kita gitu. Nah, jangan lupa juga di bagian meta description ini dia juga harus ada yang namanya ini key press. Paling nggak itu harus ada kata-kata yang ada di key press kayak gitu. Misalnya ini kan dia di key press itu ada kata-kata payment gateway kan. Nah, nanti di meta description di sini itu juga harus ada kata-kata ini payment gateway gitu. Sama kayak yang tadi nih di sini. Dia ini kalau nggak salah berarti kan ini ya key press-nya itu saham terbaik karena aku nge-search saham terbaik dia ada di sini. Nah, di
meta description-nya di Zer ini dia ada juga nih kata-kata saham dan juga terbaik kayak gitu. Jadi harus ada mengandung dua kata ini. Dua kata ini harus sama kayak ini gitu. Sama juga kayak yang di sini nih. Payment gateway ini dia harus ada di judul. Gini, payment gateway gitu. Oke, sebenarnya ini nanti bakalan dibahas lebih lanjut lagi dan lebih lengkap, lebih mendalam tuh di materi SEO on page sama SEO off page gitu teman-teman. Nah, untuk SEO analisis nih ada beberapa nih yang bisa kalian maksimalin agar artikel kalian tuh terindeks Google gitu. Yang pertama nih outbound links. Maksudnya outbound link itu apa sih? Nah, yang kayak gini nih misalnya. Outbound link itu adalah link yang kalian ambil dari luar. Kayak misalnya nih, di sini itu kan dia bahas tentang payment gateway, gitu kan. Nah, itu tuh ada di dalam artikel kalian tuh, ini kayak ini nih, Midtrans, terus iPayMo, FinPay, dan lain-lainnya. Nah, ini tuh kalian bisa backlinkin ke website orang lain, atau website lain. Kayak misalnya nih, Midtrans. Di sini aku backlinkin ke websitenya Midtrans kayak gitu. Misalnya nih Mbak Caca dia mau bikin apa tuh artikel tentang cara menghilangkan bau badan. Nah misalnya Mbak Caca itu sedikit membahas tentang kalau berdasarkan Halodoc itu tuh orang biar nggak bau badan tuh harus mandi minimal 2 kali sehari kayak gitu. Ya udah karena di situ Mbak Caca nge-sounding ada Halodoc, ya udah dicantumin aja. Halodoc itu, Halodocnya di backlinkin. Cara nge-backlinkinnya tinggal kayak gini nih, ininya di blok ya, terus ada simbol link ini, tinggal diklik aja. Nah, terus linknya si Halodoc tampilin di sini, kopasin di sini kayak gitu. Oke? Oke, jadi itu yang namanya outbound link. Beda lagi, ada lagi yang namanya internal link. Ada outbound link, ada internal link. Kalau internal link itu adalah link yang dari websitenya kalian. Kayak misalnya nih, di sini aku cantumin di sini. Daftarkan diri kamu sekarang. Nah, ini kan call to action-nya. Nah, call to action ini bisa kalian backlinkin ke produknya kalian. Karena kalau di sini aku belum upload produk, jadi aku backlinkin aja ke WordPress aku, halaman WordPress. Nah, misalnya di sini, di bawah sini tuh call to action-nya Mbak Caca tuh check out deodoran Tawa sekarang kayak gitu ya. Nah, bagian sekarangnya itu kalian bisa backlinkin ke produk yang bisa di check out. Di halaman shopnya itu kalian copy aja linknya, terus kalian paste di sini nih, di bagian backlink sini. Gitu. Nah, itu yang maksudnya yang internal link. Bisa juga kan kalau di artikel tuh biasanya kayak gini ya, baca juga, _2, terus di sini kayak judul artikel yang udah kalian publish sebelumnya. Nah, itu bisa juga. Misalnya aku dulu publish apa ya? Misalnya resep donat kentang gitu ya. Nah, kayak gini ya udah, ini tinggal kalian backlinkin aja. Mana tadi? Nah, tinggal ini kalian blok aja, terus kalian paste aja linknya artikel yang kalian udah publish sebelumnya. Kayak gitu. Nah, di sini ini ya guys, untuk baca juga kayak gini tuh harus yang sesuai dengan atau masih selaras sama artikel yang kalian bahas. Gitu. Jadi jangan artikelnya ini tuh bahas apa, yang di sini yang kalian backlink tuh artikel tentang apa kayak gitu. Jangan kayak gitu ya, harus yang selaras. Ya, teman-teman ya. Oke, jadi kalau internal link itu yang kayak gitu. Oke, ada juga di dalam artikel itu nanti dia mengandung foto atau gambar. Jadi nanti di sini bakalan ada aspek image, itu tuh harus ada image-nya baru dia bisa hijau kayak gitu. Terus ada yang namanya image keypress. Jadi di bagian saat kalian upload image, kayak misalnya nih, ini aku tuh ada di bagian sebelah sini, itu tuh alternatif teks. Nah, alternatif teks ini nanti bisa kalian isi sama keywordnya kalian.
keyword yang di keypress density ini. Kok keypress density? Di fokus keypress ini. Nah, ini nanti kalian copyin aja ke alternative text gitu. Ini kenapa? Karena kan misalnya teman-teman itu kayak gini nih. Misalnya kalian nyari saham terbaik. Nah, orang itu kan nggak hanya nyari yang di general ini kan, di semuanya ini kan. Bisa aja mereka itu nyari juga di gambar sini. Nah, kalau kalian itu tuh isi alternative text, kayak misalnya di sini aku payment gateway business. Jadi kalau misalnya nanti orang-orang itu search di sini tuh nulis payment gateway business, bisa aja image-nya kalian itu tuh dia bakalan muncul di sini gitu. Jadi orang-orang bisa melihat atau bisa mengunjungi artikel teman-teman itu tuh lewat sini gitu. Lewat gambar sini gitu. Itu fungsi dari yang namanya alternative text gitu ya teman-teman ya. Itu terkait dengan image keypress. Nah, di sini aku udah nyoba gujab semua sih. Oke, nah untuk yang namanya keypress ini tuh dia juga harus ada di introduction. Introduction tuh yang mana? Yang paragraf pertama, paragraf awal setelah judul gitu. Jadi keypress-nya kalian atau keyword-nya kalian tuh harus ada di paragraf sini nih, paragraf 1. Biar dia bisa hijau gitu. Jadi ini tuh menunjukkan, oh emang artikel kalian tuh bahas tentang payment gateway gitu loh. Oh artikelnya Mbak Caca tuh emang bahas tentang cara menghilangkan bau badan kayak gitu. Nah, keypress ini juga harus ada di title atau harus ada di judul gitu. Nah, untuk keypress length atau panjang keypress itu juga berpengaruh teman-teman. Jadi jangan hanya keypress-nya ini tuh jangan hanya satu. Ya, kalau satu tuh nanti dia bakalan merah. Kayak misalnya nih, aku coba aja ya. Oh, ini dia masih hijau sih. Pokoknya kayak gitu. Nanti teman-teman coba-coba aja sendiri. Nanti nih dia bisa hijau, bisa merah, bisa orange juga. Nanti kalian sesuaiin aja gitu ya. Oh, kok payment lagi. Apa tadi payment gateway untuk bisnis. Oke, nah ada juga yang namanya keypress density. Nah, kalau keypress density ini tuh berapa kali kata ini tuh muncul di artikelnya teman-teman. Berapa kali artikelnya teman-teman itu tuh mengandung kata kunci itu gitu. Jadi jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu dikit guys. Karena ini nanti dia bakalan berpengaruh ke merah, orange, atau hijaunya si SEO ini gitu. Nah, ini ada juga yang namanya SEO title. Panjang artikel juga. Nah, panjang artikel tuh dia juga berpengaruh terhadap hijau, orange, atau merahnya SEO gitu. Jadi kalau dia itu kurang panjang, dia di sini bakal merah atau di sini dia bakalan orange gitu. Nah, begitu juga misalnya artikelnya itu nanti itu kurang kepanjangan kayak gitu ya. Kepanjangan itu dia juga bakalan jadi merah atau orange gitu. Karena kan orang itu dia bosen ya kalau kepanjangan ya. Kecuali emang itu tuh benar-benar menarik gitu. Kalau udah panjang nggak menarik itu tuh orang-orang tuh bakalan bosen gitu. Oke, teman-teman nanti dicoba aja ya terkait dengan UX SEO-nya ini ya. Ini tuh sebenarnya ini guys kayak harus praktek sih emang. Karena kalau nggak praktek teman-teman bakalan nggak paham juga kayak gitu. Kenapa kok ini tuh bisa merah? Kenapa gimana caranya bikin ini tuh hijau gitu. Jadi itu bisa diotak-atik gitu. Oke, di sini ada yang aku buka kolom chat ya, teman-teman. Di sini ada yang ngechat atau yang bertanya. Di sini ada Mbak Imai. Izin bertanya Mbak Bibi untuk meta description lebih dari 3 kalimat bagus nggak Mbak?
Oke, kalau untuk meta description itu dia jangan panjang-panjang Mbak Imai. Karena di sini tuh dia bakalan ini, kayak misalnya nih, ini aku tambahin gitu dia bakalan merah di sini. Jadi di sini tuh dia ada takarannya nih. Kalau misalnya nih aku hapus ya. Nih, aku hapus kayak gini dia bakalan orange. Jadi jadi kita bisa nge-tracking nih, oh ini tuh udah bagus belum sih kayak gitu. Karena kalau dia kependekan nanti dia di sininya juga nggak bagus gitu. Misalnya kalau kependekan berarti misalnya ya ini cuma satu kalimat kayak gini. Nah ini tuh belum menjelaskan isi dari artikelnya Mbak Imai gitu. Sama juga kalau kepanjangan nanti kepanjangan itu dia bakalan kayak gini nih titik 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 kayak gitu. Dia nggak apa ya nggak lengkap gitu informasinya. Beda dengan ini nih, misalnya dia kan ini dua kalimat. Terus dia itu mencerminkan banget dari isi artikelnya. Daftar saham blue chip terbaik yang bisa dibeli di tahun 2023 sekaligus cara membelinya dijamin cuan berlimpah kayak gitu. Jadi yang bagus tuh kayak gitu sih. Umumnya 2 sampai 3 kalimat, tapi kalau 3 kalimat tuh biasanya yang pendek-pendek aja sih kayak gitu. Atau bisa juga satu kalimat boleh, tapi dia lumayan panjang kayak gini nih. Nanti dia di sini bakalan ada ini kok indikatornya kok dia itu hijau, merah atau orange gitu. Misalnya di sini aku tambahin aja ya. Misalnya aku kopas nih di sini di meta description. Aku kopas, nah ini tuh nanti dia bakalan orange gitu. Kenapa? Karena kepanjangan. Jadi aku hapus aja, nanti dia bisa hijau. Gitu. Jadi ini di apa ya? Di otak-atik aja sendiri. Ini kan aku tuh kopas dari ini ya, dari paragraf pertama ya. Jadi awalnya tuh aku kopas dari paragraf pertama ini di CTRL plus C aja, terus di paste di bagian ini meta description. Nanti kalian sesuaiin aja. Yang mau kalian ambil tuh yang mana gitu, yang mencerminkan paragraf paragraf yang mencerminkan artikelnya teman-teman dan bisa membuat orang itu tuh untuk ngeklik artikelnya teman-teman kayak gitu kan. Jadi dipilih-pilih aja. Tadi aku kayak giniin. Oke. Nah, sebenarnya kan kayak gini kan awalnya. Nah, tapi di sini tuh dia masih orange. Kenapa? Karena dia kepanjangan. Ya udah di edit-edit sendiri aja. Tuh sampai dia hijau. Kayak misalnya nih, payment gateway business adalah diganti aja menjadi ini misalnya menjadi bisnis payment gateway bisnis menjadi solusi agar proses pembayaran jadi lebih murah, mudah dan efisien. Aku hapus aja lebih mudahnya, jadi efisien kayak gitu. Nah, terus ini nanti edit sampai dianya hijau gitu ya, teman-teman ya. Seberapa besar manfaat? Nah, kayak gini, dia jadi hijau gitu. Jadi bisa di otak-atik sendiri aja gitu ya. Oke, gitu Mbak Imai. Gimana Mbak Imai? Untuk meta description udah jelas ya? Sudah, Mbak. Makasih ya, Mbak. Oke, sama-sama. Nah, di sini ada Mbak Gibi nih juga tanya di kolom chat Zoom. Umumnya untuk outbound dan internal link itu masing-masing berapa ya, Kak? Kalau satu aja nggak apa-apa, Kak? Tadi aku nyoba yang outbound link, itu tuh dia ini nih, misalnya nih aku unbacklink ya. Oke, kita lihat aja di sini dia outbound linknya itu dia masih udah hijau atau dia masih orange gitu. Kadang dia itu kita isiin satu itu dia udah hijau. Kadang juga dia diisi satu tuh dia masih orange gitu atau masih merah. Nah, itu disesuaikan aja. Gitu. Gitu Mbak Gebi. Oke, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, jadi teman-teman kalau artikel itu tuh biasanya kalian tambahin aja selama di sini masih belum merah ya.
atau selama di sini masih hijau tuh teman-teman tambahin aja terkait dengan backlink itu. Baik itu internal link ataupun outbound link gitu ya. Kan kalau yang kayak gini nih baca juga kayak gitu kan bukan hanya di akhir artikel kan, biasanya di tengah-tengah itu juga ada nih. Kayak misalnya di sini kalian selipin aja juga baca juga gitu. Artikel kalian yang udah kalian publish lebih dulu gitu tambahin di sini nggak apa-apa. Biar orang-orang itu tuh juga apa ya, juga melihat artikelnya kalian dari artikel gitu loh. Gimana sih? Maksudnya orang mengunjungi artikelnya teman-teman itu bukan hanya dari Google gitu. Tapi pada saat orang-orang itu tuh misalnya baca artikelnya teman-teman, oh ternyata ada juga nih artikel yang sudah dipublish dan itu tuh masuk dengan keinginan aku gitu. Dari judulnya tuh aku mau baca gitu. Nah, kayak gini nih. Ini aku buka tadi yang saham blue chip. Nah, dia di sini di tengah-tengah artikel dia ada juga nih baca juga kenapa harga saham naik turun. Ini penyebabnya kayak gitu. Jadi pada saat mereka itu baca, misalnya nih udah sampai bawah, oh ternyata aku tertarik nih mau baca ini. Jadi orang-orang tinggal klik aja. Nanti mengarah ke artikel yang ini nih, kenapa harga saham naik turun gitu. Misalnya sampai sini nih, cara kerja saham sebagai turunan investasi. Oh, ternyata aku dari baca judulnya aja tuh udah tertarik. Jadi mereka tuh bakalan mengunjungi artikel teman-teman gitu. Oke, kayak gitu teman-teman. Oke, aku lihat di kolom chat Zoom dulu ya. Kak Bibi berarti untuk tugas yang 9 artikel harus sudah sebagus UAS SEO-nya atau gimana, Kak? Oke, jadi kalau kalian mau bagus atau enggaknya UAS SEO itu kan berarti teman-teman harus publish ya. Harus masukin artikelnya teman-teman di WordPress kan. Baru kalian bisa tahu tuh artikelnya itu tuh udah UAS SEO-nya tuh udah hijau atau belum. Nah, bentar aku lihat dulu tugasnya. Di sini ada kata-kata memenuhi standar indikator UAS SEO. Tapi di sini nggak ada kata-kata untuk mengupload mengupload artikelnya di WordPress gitu. Jadi misalnya teman-teman itu kan nanti bikin ya di Google Docs ya. Kalau ini aja teman-teman, yang penting teman-teman ada backlinknya, ada internal linknya, terus sama ada yang namanya heading. Karena itu tuh aspek-aspek yang apa ya, yang berpengaruh besar terhadap hijau atau enggaknya SEO gitu loh. Jadi pada saat teman-teman di Google Docs, ini kayak aku nih misalnya tadi nyoba kayak gini nih. Ini tuh nanti kalian heading ya teman-teman ya. Kayak apa nih? Judulnya itu nanti kalian heading 1, terus ini subjudulnya itu kalian heading 2, terus kalian tambahin juga yang namanya foto, terus di sini kalian kasih alternatif teks ininya sama sumbernya, terus kalian backlinkin juga. Kayak misalnya nih gerai minimarket, ini tuh bisa kalian backlink ke outbound link gitu. Terus misalnya teman-teman di sini juga bisa kalian sisipin baca juga artikel teman-teman. Nah, itu tuh kalian backlinkin juga kayak gitu. Jadi sebenarnya teman-teman nggak harus datang ke WordPress-nya terus bikin ini semua hijau, karena itu nanti ada materinya sendiri, tapi teman-teman bikin aja di Google Docs, itu termasuk dengan heading itu tadi, terus gambarnya itu udah harus ditambahin alternatif teks sama sumbernya, sama juga backlink. Ya, baik itu internal link maupun outbound link gitu. Jadi kalian tambahin aja di tengah-tengah itu baca juga artikel apa gitu. Terus kalian juga backlinkin ke outbound link gitu.
Gitu, Mbak. Siapa tadi itu? Mbak Evrina. Iya. Oke, Kak Bibi, makasih. Kak Bibi, ini aku baca di kolom chat Zoom ya, dari Mbak Alia Zahra. Kak Bibi, kalau untuk Google Docs-nya, Kak Bibi, apakah boleh di-share buat dijadiin contoh? Hehehe. Google Doc yang ini tak, guys, maksudnya. Kalau ini sebenarnya bukan punyaku sih. Punyanya, bentar. Punyanya mentor sebelah gitu. Tapi boleh aku share, bentar. Aku share di kolom chat Zoom aja ya. Bentar, tak stop share dulu ini. Oke, karena ini bukan punya saya gitu ya, jadi saya share di kolom chat Zoom aja. Nanti insya Allah aku bikinin yang punya aku gitu, yang udah sesuai kayak apa sih judulnya tuh di heading, terus ada backlinknya, terus ada gambarnya alternatif teks itu nanti aku share di mana ya? Di grup kelas gitu ya. Tapi ini aku share di yang punya mentor sebelah, aku share ke kolom chat Zoom. Bentar. Kak, boleh kirim contohnya, Kak? Loh, saya. Tuh, aku kirim. Itu ada beberapa, ini tuh bukan contoh tugas ya, guys, sebenarnya. Ini tuh contoh artikel yang baik dan benar gitu. Nah, itu tuh bisa kalian mau ditutor buat artikel di Google Doc-nya, Mbak. Oke, boleh sebentar ya. Di sini aku kasih, ini bukan contoh tugasnya ya, guys. Tapi ini contoh artikel yang baik dan benar gitu. Jadi mencangkup strukturnya tuh kayak gitu loh. Kalau contoh tugasnya, oke deh kalau gitu kita tutor contoh tugas saja kali ya. Soalnya teman-temannya kayaknya orientednya tugas nih guys ya. Oke, bentar aku buka dulu Google Docs-nya. Tapi ini aku ini aja ya guys. Artikelnya aku chat GPT dulu aja ya. Chat GPT dulu aja ya. Tadi aku udah nyoba sih. Nih. Oke, kalian nanti chat GPT-nya pakai buat ini aja ya, buat idenya aja ya, jangan tulisannya ya. Ini aku cuma contoh gitu. Oke, ini kalau judulnya aku disaranin sama ChatGPT itu kayak gini. Ini aku udah share screen kayak udah masuk ya? Udah masuk guys? Udah Kak Bibi. Oke, udah. Oke, jadi judulnya kan ini ya. Nah, judulnya ini nanti di bagian teks itu kalian iniin judul aja. Judul ini atau judul satu boleh. Judul atau judul satu. Judul satu aja. Judul satu. Nah, ini udah kan? Judulnya, judul satu ya. Nah, habis itu aku back lagi ke ChatGPT. Bentar, mana tadi? Nah, ini aku kopas saja ya. Kemana tadi? Ke sini. Nah, ini aku kopas saja gini. Nah, ini kan bagian intro nih. Oh ya, jangan lupa yang AIDA. Jadi ini nanti kalian tulisin aja kan AIDA. Yang pertama tuh apa? Attention. Kayak gini. Ya, ini teks normal aja, yang judul. Teks normal. Nah, udah. Dikuning-kuningin juga boleh. Dikuning. Biar
kelihatan gitu. Nah, abis attention tuh apa? Interest. Interestnya tuh apa? Interestnya tuh aku mau yang ini, teks paragraf pertama ini berarti. Nah, ini kalau paragraf kayak gini, kalian buat teks normal. Ya. Nah, baru yang kayak gini nih, kalian jadiin judul. Entah itu judul 3 atau judul 2. Biasanya kalau sub judul itu dia pakai heading 2. Gitu. Nah, yang kayak gini-gini itu kalian buat judul 2 di sininya. Tuh, ini semua di judul 2. Nah, ini jangan di kayak gini ya, tapi pakai ini nih. Nah, gini. Nanti kalau numberingnya dia jangan ditulis juga ya, tapi pakai ini ya, pakai numbering ya. Oke, kayak gini. Oke, nanti itu diedit gitu aja. Nah, terus abis itu apa? Interest, jangan lupa juga ini berarti apa? Desire. Misalnya aku desire-nya tuh ini Mbak gitu. Ya udah, di sini tulis aja desire. Desire, di sini aku kuning juga. Nah, kayak gini. Berarti desire-nya tuh ini sampai poin 1 sampai poin 7. Nah, baru di bawahnya itu kalian kasih call to action. Call to action-nya tuh apa? Call to action tuh bagian dari action-nya. Jadi ini kesimpulan nih aku ganti aja jadi action. Aku kuning juga. Itu berarti ini kan udah termasuk empat-empatnya ya. Ada attention, kemudian ada interest, ada desire, sama ada action gitu. Nah, teman-teman kalau mau nge-backlink itu di giniin aja. Misalnya di tengah-tengah sini nih. Habis nomor 2 nih kalian di sini tulisin aja baca juga. Gitu kan. Terus di sini artikelnya teman-teman. Judul artikelnya teman-teman yang lain gitu. Misalnya ini dia artikel 1, ya udah di sini nanti kalian tambahin aja judul artikel kalian yang kedua gitu. Terus di sini kalian tambahin juga baca juga. Nanti di sini kalian tambahin judul artikel kalian yang lain gitu. Nah, terus nanti di kalian backlink, misalnya judul artikelnya apa ya? Resep donat kentang gitu aja ya. Oke, di sini kalian blok, terus disisipkan link ini. Sisipkan link. Nah, kalian kasih link artikelnya kalian, karena di sini masih belum ada. Kalian kalian kasih link WordPress-nya kalian aja, gitu. Misalnya di sini aku bibibakery.bread. .net kayaknya gini, terapkan aja deh. Nah, kayak gini. Nanti dia bakalan kayak gini, guys. Nah, sama juga misalnya di sini kalian mau nge-backlink tapi yang outbound link gitu ya. Misalnya apa ya di sini yang bisa di outbound link ya? Bentar. Misalnya nih kata-kata oven ini, kalian outbound link ke oven apa gitu. Kirin kah atau apa? Jadi kalian buka aja tuh websitenya apa gitu. Philip gitu misalnya. Philip. Philip tuh kayak gimana sih nulisnya? Ya udahlah, anggap aja ini dia yang mau kalian sematkan di linknya kalian gitu ya. Ya udah di sini tinggal di blok, klik kanan, sisipkan link, kalian kopas aja, terapkan. Nah udah kayak gini. Berarti ini udah outbound link, terus yang ini udah internal link kayak gitu ya.
Nah, terus gambarnya kalian tinggal gambarin aja. Kalian tinggal tambahin aja gambarnya. Misalnya, nah ini bagian pilih bahan berkualitas tinggi. Di sini nanti kalian tambahin aja gambarnya. Kalian nyomot gambar dari mana, nanti tambahin alternatif teksnya di bawahnya. Oke, misalnya di sini aku ambil dari mana ya? Kalau bahan tuh biasanya apa sih? Yang kita bisa beli belanja sayur online tuh apa sih, guys? Namanya Tani apa ya? Tani Tani Hub apa ya? Coba ini aja ya. Nah, kita nyomot gambar dari Tani Hub atau dari sayur box kayak gitu tuh boleh. Sayur box produk gitu misalnya ya. Nah, misalnya kayak gini nih. Bukan. Yang dari blognya sayur box aja. Nah, ini misalnya nih kalian copy image, terus kalian taruhin sini, kopas. Nah, ini kita coba yang teks alternatif nih ya, guys. Nah, ini nih, di bagian deskripsi nih kalian tambahin aja, misalnya deskripsi dari ini, atau alternatif teks. Bahan berkualitas. Apa gitu. Atau alternatif teksnya teman-teman. Misalnya di sini alternatif teks aku tuh roti tidak bantet gitu ya. Misal. Tambahkan judul ke gambar Anda. Gambarnya. Ini kopas juga ke sini gitu misalnya. Nah, udah kayak gini. Loh, kok dia ikut ke sini? Oke, dia kayak gini. Nanti pas diklik, berarti dia udah muncul di sininya. Alternatif teksnya itu ada, kayak gitu. Oke, untuk tugasnya contohnya kayak gini aja ya teman-teman ya. Terus nanti jangan lupa di bawahnya sini kalian SS-in yang itu plagiarismnya. Tuh, misalnya plagiarismnya yang ini nih. Kalian SS-in bagian result. Jadi ini di SS aja. Oke. Habis itu kopas taruh sini. Gini ya. Terus baru kalian enter, baru masuk ke artikel yang selanjutnya gitu, sampai 9. Gitu. Untuk tugasnya kayak gini aja. Ya, yang penting di sini ada attention, ada interest, ada desire, sama ada action. Terus ada apa tadi? Yang pertama ada gambar. Terus selanjutnya itu ada heading, ya. Heading 1, heading 2, sama ada backlink. Kayak gini. Baik itu outbound link maupun internal link. Internal linknya itu bisa yang kayak gini, baca juga artikel yang lain, atau bisa juga ke bagian bawah itu yang namanya call to action. Atau yang mengarahkan pembaca itu untuk bertindak gitu, baik itu membeli atau berkomentar. Kalau di sini dia call to action-nya itu komentar. Gitu. Gitu ya. Terus jangan lupa di sini ada plagiarism checkernya. Gitu, guys.
Oke, di sini aku baca juga ya apa pertanyaan-pertanyaan di kolom chat Zoom dari Mbak Imada. Kak, kalau outbound link itu harus dari website yang udah banyak orang tahu atau terkenal atau gimana, Kak? Nggak harus. Kalau outbound link itu nggak harus dari website-website yang udah familiar gitu. Jadi misalnya kalian eh ini tuh mau di backlink ke website yang nggak terkenal pun boleh, kayak gitu loh. Kayak misalnya tuh kalian ada data dari mana gitu, itu boleh. Yang penting di luar websitenya kalian. Yang penting linknya itu tuh di luar link dari websitenya kalian gitu. Gitu Mbak Imada, gimana? Jelas? Baik, terima kasih Kak Bibi. Oke, sama-sama. Untuk tugasnya jelas teman-teman? Dibuat kayak gini aja ya. Oh iya, sama tambahin ini guys. Satu lagi. Sebelum itu tambahin kata kunci. Kata kunci yang kalian bidik untuk artikel ini gitu. Kata kuncinya apa? Misalnya kata kuncinya itu tuh di sini tuh ini roti tidak bantet. Membuat roti tidak bantet gitu ya misalnya. Nah, ya udah kata kuncinya nanti tulisin di sini. Misalnya di sini aku ijoin aja deh biar beda. Oke, aku jadiin teks normal. Terus aku hijau. Gitu. Yang penting ada ini nih, kata kunci yang kalian bidik apa, terus bagian attention-nya itu apa, biasanya judul. Nah, terus bagian interest-nya itu apa, terus bagian desire-nya itu apa aja, mana sampai mana, dan bagian option, action. Gitu. Ada backlink, internal link, ada outbound link, kemudian ada yang namanya heading. Heading 1 itu judul, terus subjudul itu heading 2 gitu-gitu. Aduh, Peter pisang. 2 gitu. Gitu guys. Ada yang mau ditanyain guys atau ini mau perlu aku share juga? Tak share aja wes. Bagikan. Simpan. Siapa saja yang memiliki link, lihat aja. Sanin link, selesai. Mau Kak, boleh di-share aja. Oke, tak share di sini ya. Di kolom chat Zoom. Tuh, udah. Oke, jadi nanti di kayak giniin aja untuk tugasnya gitu. Makasih banyak Kak Bibi. Oke, sama-sama guys. Oke, semangat membuat berapa artikel tadi? 9. Satu hari satu aja. Dicicil. Ya. Berarti nanti satu hari satu artikel. Hari ini hari apa sih? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke. 9. 1 hari 3. 1 hari 3 boleh. Kan ini datanya sampai tanggal 29, guys. 29 itu kan masih lama ya. Dua 29 tuh masih lama, guys. Ada yang udah punya opsi-opsi judul artikel nggak? Misalnya nanti, oh nanti tuh aku mau bahas tentang ini gitu. Ada yang udah mencarinya dan udah mendapatkan ide-idenya, teman-teman? Sebelum Belum. memulai membuat artikelnya. Tapi nanti ada tugas lagi, Kak, tanggal 26 WK. Iya. Oh iya ya. Nggak apa-apa, tapi kan satu artikel tuh nggak sulit kan, guys. Satu artikel.
Bentar tak intipin dulu ya yang tugas selanjutnya itu buat apa ya? Bentar, yang materi pertemuan depan itu kan tentang local search engine alias GMB. Bentar, tak intipin dulu tugasnya itu suruh apa. Oke, tugas selanjutnya itu suruh bikin GMB. Kemudian deadline-nya juga lama juga kok. Deadline-nya lumayan lama kok, guys. Jadi aman lah. Atau kalau nggak gitu sehari 2 artikel. Bentar, yang SEO on page off page, aku intipin dulu tugasnya suruh ngapain. Oke, nah kalau yang ini sih dia. Nah, nanti tuh tugas yang sekarang ini yang membuat artikel SEO friendly itu dia berhubungan dengan tugas yang di SEO on page dan SEO off page. Nah, kalau yang tugas hari ini tuh kan suruh buat artikelnya aja kan. Nah, kalau yang next, yang materi SEO on page off page, itu tuh kalian bakal disuruh mengupload artikelnya. Mengupload artikel terus disesuaiin yang UX SEO-nya itu harus hijau semua kayak gitu. Jadi kan nggak harus apa tuh nggak harus bikin kan karena kan udah bikin yang sekarang kita bikin gitu. Terus baru pas pertemuan SEO on page off page kalian upload gitu. Jadi kan tugasnya kan nggak susah kan ya. Udah di-upload udah dibikin sekarang gitu. Oke, di sini banyak yang berkeluh kesah ya guys. Belum lagi kuliah. Waduh, jangan sampai salah tempat submit guys. Oke, di sini Mas L dulu deh. Mas L emang nggak konversi dah? Kalian kan semua konversi kan guys? Iya, konversi tapi ada yang kuliah. Oke, paling kuliahnya kan cuma 1-2 ini kan, 1-2 matkul kan? 9. Masa kamu masih kuliah 9 matkul? Iya, ada sing itu apa? Matkulnya dari semester lain. Semester ke atas. Sekarang kan semester Oh, 5. 9 matkul itu tuh kamu berapa SKS Mas L? 24. Oh, berarti full dong. Iya. Berarti nggak dikonversi ya? Sudah ada yang dikonversi sama ada yang kuliah juga gitu. Oh, oke oke. Ya gimana ya guys ya? Bisa lah guys. Ya, Artikel, diusahakan. oke diusahakan pasti bisa kok. Oke, pinter-pinternya kalian aja, kan nggak perlu panjang-panjang juga kan? Itu tuh loh, aku tadi tuh berapa? Nggak sampai 500 kata juga udah bagus kok artikelnya gitu. Dari Mbak Rizky Putri Melia nih, kata Kak Bibi nggak sulit bercanda. Bercanda. Emang nggak bercanda, emang nggak sulit kan guys? Satu artikel 1 hari lah bisa lah. Konsentrasi 1-2 jam selesailah, ya kan? Tinggal nulis aja guys, apa susahnya? WK. Oke, mulai sekarang deh dicicil deh, boleh. Lumayan kan kalau hari ini 1 artikel tinggal 8 lagi. 8 tuh hari berarti besok Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Sabtu Minggu nih bisa kalian ngebut ya, atau bisa kalian ngaso dulu gitu. Terus mulai lagi hari Senin. Berarti Rabu, Kamis, Jumat. Kan sekarang udah Selasa ya. Selasa tuh 1.
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tuh pas. 9. 9 artikel pas satu hari satu. Itu pun hari Sabtu Minggu kalian ngaso, guys. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman? Masih ada waktu berapa nih? 29 menit lagi. Atau pada ini ya, pada nyicil artikelnya ya? Atau kalian barter loh, guys, kalau mau. Soalnya kan nih ada kan yang bisnisnya tuh mirip-mirip gitu. Barter aja, maksudnya barter ide, tapi nulisnya tetap nulis sendiri gitu. Misalnya nih, Mbak siapa ya kemarin tuh? Ada yang bisnisnya itu jualan brownies, kalau nggak salah Mas L tuh. Dia jualan brownies, terus satunya lagi tuh jualan apa gitu. Pokoknya bisnis makanan juga. Nah itu barter aja, misalnya cara agar brownies nggak bantet gitu. Nah, satunya cara agar apa keripiknya tuh ngembang kayak gitu-gitu atau apa gitu loh, guys. Yang gampang-gampang aja. Oke, ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman? Ada yang udah nyoba bikin artikel atau mungkin udah jadi artikelnya satu gitu mungkin? Belum? Oke, Mbak Caca nih, kayaknya Mbak Caca udah dapat ide-ide artikelnya belum? Udah dapat berapa nih idenya? Udah dapet, tadi dibantuin Pak Mamat sih, Kak. Oke, 5 kurang lebih. oke, itu baru idenya ya, belum mulai untuk apa? Untuk bikin artikelnya ya. Belum. Oke, oke itu tadi. Tadi juga udah di-spill ya sama Pak Muhammad ya cara-cara nyari idenya gitu. Kalau mau nyari ide itu bisa lewat ini aja, bisa lewat pencarian Google. Tuh misalnya kalian nyari apa tadi tuh kalau Mbak Caca tuh deodoran tawas ya. Nah, itu tuh ada di Google-nya tuh suggest-nya itu loh, suggest-nya di bawahnya tuh kan misal kalian ngetik apa deodoran tawas gitu kan. Nah, ke bawahnya tuh dia bakalan banyak tuh tawas aloe vera atau tawas apa kayak gitu. Nah, itu bisa kalian jadiin ide gitu. Atau kalau yang makanan-makanan itu kalian bisa juga misalnya resep apa kayak gitu. Resep bakso aci apa gitu. Atau cara agar bakso aci kenyal apa gitu. Yang gampang-gampang aja. Atau kalau misalnya tuh aku yang inget tuh produknya siapa ya? Produknya Mbak Gaby itu kayak yang batik misalnya. Bisa juga bikin artikel kenapa kok batik itu harus dilestarikan kayak gitu. Misalnya batik salah satu tujuh keajaiban dunia apa-apa gitu. Itu kan bisa jadi ide artikel kan. Nah, terus nanti call to action-nya tinggal tambahin aja. Zaman sekarang batik tuh udah bukan suatu hal yang kuno, bisa, tapi tuh menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Tunggu apa lagi? Buruan check out, kayak gitu kan bisa gitu. Asal usul boleh kan Mbak Bibi di chat GPT ada ide itu. Asal usul kayak gimana tuh? Asal usul apa Mas L? Mas L kan brownies kan ya, asal usul apa? Sebenarnya boleh aja sih, cuma awal mula buat brownies. Judul lengkapnya kayak gimana tuh? Misal judul artikel sama kayak yang pernah ada tapi isinya beda, boleh kan? Ya, Kak.
Sejarah brownies, tulis tentang asal-usul brownies, kapan dan di mana brownies pertama kali diciptakan, bagaimana resepnya telah. Sebenarnya boleh aja sih, cuma gimana nanti cara Mas El mengemas artikel itu menjadi menarik gitu. Menarik untuk dibaca orang. Karena kan kalau orang kan jarang ya mencari apa sejarah brownies gitu. Kalau nggak orang gabut atau nggak orang dikasih tugas dari sekolahnya tuh nggak bakalan mencari yang namanya asal usul brownies gitu kan. Tapi yang penting em, dibuat semenariknya aja. Atau bisa juga teman-teman misalnya judulnya itu dikasih clickbait kayak gitu loh. Misalnya kan kayak em, tujuh cara apa gitu. Nomor 9 bikin kamu melongo kayak gitu-gitu juga boleh. Jadi itu kan membuat orang-orang itu tuh tertarik untuk membaca dan mengklik dan mengunjungi artikelnya teman-teman. Kayak gitu boleh. Oke, di sini ada pertanyaan nih dari Mas Ramadan, Mas Ramas, misal judul artikel sama kayak yang pernah ada tapi isinya beda, boleh kan ya Kak? Ini maksudnya sama judulnya itu sama kayak ini sama kayak artikel orang, Mas Rama. Iya Kak. Kalau sama artikel orang jangan ya guys, harus berbeda dong sama orang lain. Nanti takutnya kalian kena plagiasi gitu loh. Terus takutnya juga karena apa orang itu udah bikin artikel kayak gitu, nanti persaingan untuk muncul di halaman satunya itu sulit gitu. Jadi usahakan kalian bikin judul itu tuh lebih menarik dan lebih berbeda gitu daripada orang lain. Gitu Mas Rama. Kalau isinya kan pasti berbeda ya isinya. Tapi kalau judulnya itu em, jangan sama, harus di ATM gitu. Siap Mbak. Oke, Mas Rama. Oke, di sini udah ada em, ini belum sih tadi tuh Mas Rafil ya. Mas Rafil tuh tadi 2 tugasnya belum loh. Mas Rafil belum hadir juga. Kemudian siapa lagi ya tadi ya? Mas Rafil, Mbak Sukrani, sama Mbak Anisyah Nur Hasanah. Mbak Sukrani udah hadir kah? Oke, di sini nih ada Mbak Anisyah. Halo Mbak Anisyah. Ya, Mbak. Oke, Mbak Anisyah nih aku mau konfirmasi dulu. Untuk tugas yang pertemuan 6, yaitu tentang tampilan website bisnis, Mbak Anisyah belum ya? Ya, nanti tak kirimkan ke Mbak Bibi ya, Mbak. Iya, boleh baca aja ya. Oke, Mbak Anisyah. Kemudian di sini ada Mbak Sinta lagi on microphone. Gimana Mbak Sinta? Alhamdulillah aman, Kak. Oke, aman. Oke, kemudian di sini nih ada bukan Mas Rama, Mbak Siti Maisyarah bertanya, Kak, ini satu keyword 3 artikel, misalnya keyword resep keripik pisang, berarti ketiga artikelnya tentang resep keripik pisang, Kak? Oke, bentar ya, aku share screen lagi ya. Oke, yang ini ya, yang bagian ini ya, keyword dengan keyword sesuai yang telah ditentukan pada pertemuan 31 keyword masing-masing 3 artikel. Ini diabaikan aja teman-teman. Jadi ini diabaikan aja, yang penting artikelnya teman-teman itu nanti sesuai sama bisnisnya teman-teman gitu. Jadi walaupun keywordnya itu tuh nggak sesuai sama keyword yang bisnisnya teman-teman, nggak apa-apa, yang penting artikelnya itu tuh menyangkut bisnis teman-teman atau sesuai dengan bisnisnya teman-teman gitu. Gitu Mbak siapa tadi? Mbak Siti. Oke, Mbak Siti gimana Mbak Siti? Oke, makasih Kak. Aman ya?
Oke, di sini Mas Rama nih ngechat, Mbak, aku kelupaan ngerjain pretest 2 pertemuan. Gak apa-apa kalau pretest sama posttest mau diapain lagi ya? Masa mau dibuka lagi? Mungkin nanti pas perekapan kali ya. Aku spill kalau misalnya ada tambahan gitu. Kalau sebenarnya ini sih guys, kalau yang masuk perekapan itu nanti tuh posttest. Jadi pretest itu tuh dia nggak apa ya? Sebenarnya dia nggak masuk ke rekap, tapi yang masuk tuh posttest gitu. Tapi kan pretest itu kan adalah ini ya spill dari posttest ya. Jadi kalian bisa tahu oh nanti kok tugas nanti pertanyaan posttest tuh apa aja gitu tuh kalian bisa tahu dari pretest gitu. Nah nanti untuk posttestnya yang bakalan direkap gitu. Tapi kalau posttest aman nggak Mas Rama? Aman Mbak. Oke, kalau posttestnya aman berarti insya Allah aman. Kayaknya sih kalau aku lihat teman-teman di sini posttestnya tuh pada bagus-bagus semua ya, pada 100-100 kayak gitu. Nih 100, 93, 86. Amat sangat jauh berbeda ya dari nilai pas pretest ya. Pretest tuh masih ada yang 50, masih ada yang 46, masih ada yang 30, 33. Tapi pas posttest tuh udah 93, 100 gitu. Oke, gitu teman-teman. Gimana ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Sebelum kita tutup kelasnya, mungkin terkait dengan tugas yang hari ini, apakah udah clear semuanya teman-teman? Nggak ada tambahan waktu ya? Udah ya? Udah masih jauh loh sampai tanggal 29. Oke. Aman semuanya ya teman-teman ya. Ya, atau ada yang mau lihat nilai-nilainya teman-teman. Kalian tuh ada nggak sih? Bisa lihat nilainya kalian nggak sih? Bisa Kak. Bisa, Sudah Kak. ada. Oke, bisa. Aman semuanya ya? Oke, selain yang disebutin tadi teman-teman, itu ada ini nggak? Ada yang Mbak aku tuh sebenarnya nggak ngerjain gitu, tapi nggak ada di rekapannya Mbak Bibi yang tadi kayak gitu. Ada nggak? Aku sekali lupa posttest Kak, tapi pretestnya ikut. Oh, oke oke. Kalau posttest nggak bisa diubah lagi ya. Cuma nanti mungkin di akhir itu bakalan ada kayak perbaikan gitu loh guys. Nilai tugas amannya berapa Kak? Kalau KKM sih 70 ya teman-teman ya. Lihat nilai tugas di mana ya Kak? Lihat nilai tugas itu kalau peserta itu di ini nggak sih guys? Di setiap tugasnya itu kan ada ya yang udah dinilai. Tuh katanya Mas Rama di grade. Kak Bibi, maaf aku baru nyadar ternyata pretest dan posttest aku ngerjain di DM3 gimana ya? Mbak Aprilian itu yang pas pertemuan berapa? Pertemuan hari ini, Kak. Pertemuan hari ini. Iya. Gimana ya, Kak? Apa kerjain lagi? Nggak apa-apa wes, nggak apa-apa. Nanti aku ambil rekapannya dari DM3 ya. Selanjutnya ke DM4 ya. Oke, Mbak. makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Bentar-bentar ini banyak yang ngechat, guys. Kalau jumlah poin grades itu mempengaruhi nggak, Kak, di akhir? Mbak Imada. Mbak Imada ini yang maksudnya yang mana ya? Boleh share screen, Kak? Soalnya aku nggak bisa lihat tampilannya peserta, kan? Itu yang di bagian mananya tuh?
Jumlah keseluruhan nilai, Kak. Jumlah keseluruhan nilai itu berarti yang termasuk post-test, pretest, sama tugas-tugasnya itu ya? Coba sih SS-in guys. Itu yang dimaksud yang mana ya? Pokoknya nanti tuh yang ikut ke rekap itu tuh kalau yang ke rekap itu tuh ini bukan pretest, post-test, terus tugas, terus sama keaktifan sih. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh aktif, kayak aktif bertanya atau aktif menjawab trainer, kayak gitu-gitu tuh nanti bakalan ada nilai keaktifan gitu. Jadi kalian aktif aja, cari-cari muka gitu. Boleh. Gitu. Mbak siapa tadi? Mbak Imada. Oke, Mas Aziz, tambahan waktu nggak bisa sampai Desember, Kak. Bercanda. Nggak bisa ya, guys. Desember mah kalian udah graduation. Sampai tanggal 29. Kak Bibi, kalau yang di kampus Merdeka itu harus diisi setiap hari atau pas ada jadwal aja? Maksudnya ini yang logbook itu ya, Mbak Caca ya? Iya Kak, yang logbook. Oke, kalau yang logbook itu tiap hari diisi, guys. Jadi kalau walaupun kalian itu nge-zoom-nya itu hari Selasa sama Kamis, tapi hari Senin, terus hari Rabu, hari Jumat itu tuh juga tetap kalian isi. Nah, isinya itu bisa kayak yang kalian itu mengerjakan tugas, atau kalian membaca modul, atau kalian menonton video kayak gitu. Itu bisa diisiin di logbooknya gitu ya. Jadi isinya jangan hanya pada saat Zoom aja, tapi setiap hari itu diisi gitu. Gitu Mbak Caca. Oke, makasih Kak Bibi. Oke, sama-sama. Oh, oh iya Kak, di logbook kampus Merdeka itu kan ada penilaian mentor. Itu yang berarti yang kita menilai trainer atau mentor ya? Itu trainernya. Trainernya ya Mbak Gaby ya. Oke, siap Tapi Kak. saya sudah mengisi Kak Bibi, Kak. Oh ya wes, gak apa-apa, gak apa-apa. Gak berpengaruh, gak berpengaruh. Itu emang di bagian mananya sih penilaian mentor tuh? Soalnya nggak kelihatan ya kalau di aku. Di atasnya itu, Kak, apa? Di atasnya penilaian mingguan. Oh, itu setiap apa? Yang Setiap mingguan hari apa? atau setiap minggu? Yang penilaian entah Kak. Heeh. Yang Satu, per bulan. oh per bulan. Ya wes. Bebas lah itu guys. Oke, bentar-bentar. Ini banyak juga ya yang ngechat ya. Tadi tuh Mbak Gaby nge-spill nih guys di kolom chat Zoom. Guys mau info kalau mau cari ide konten bisa search Google aja konten idea generator. Nanti muncul banyak pilihan AI gitu. Bisa dibuat cari ide aja terus nanti baru tulis artikelnya sendiri. Nah itu Mbak Gaby mungkin mau share screen Mbak Gaby itu em, caranya kayak gimana gitu. Cari idenya tuh di bagian mananya. Iya boleh. Bentar. Boleh silakan. Bentar, Kak. Ini aku belum nyoba semua, cuma yang ini nih tadi aku search kan kayak apa tuh namanya content idea generator gitu kan. Heeh. Terus ini yang aku nyoba tuh yang di Ahrefs ini. Kalau di Ahrefs ini kita bisa milih kayak misal kita mau bahasa Indonesia. Terus ininya bahkan dia kayak kasih pilihan kita mau format bahasanya tuh yang formal, friendly, casual dan lain-lain gitu kan. Terus Mm-mm. tapi ini dia nggak bisa panjang-panjang. Jadi ya ini mungkin bisa dicoba kayak mungkin buat apa ya yang bagian interestnya aja gitu terus pencet generate ideas terus dia langsung ngasih ini macam-macam
idenya gitu. Oke, Kayaknya kalau dipencet more like this bisa generate lagi sih harus. oke. Itu bisa ya? Generate lagi ya dia ya? Ini bentar. Tuh. Terus itu sih SEMrush juga bisa. Oh ya ini bisa muncul lagi. Jadi tinggal misalnya di generate lagi, dia bakal muncul lagi, generate lagi, muncul lagi gitu ya? Mm-mm. Oke, jadi itu guys. Jadi kalian nggak nyampe-nyampe ya. Aku mau bikin artikel apa gitu ya. Nah ini udah dipikirin nih sama si Ahref gitu. Tinggal inputin aja kalian produknya apa gitu ya Mbak Gebi ya. Mm-mm. Mungkin ya sesuaiin sama keywordnya aja juga ya mungkin ya. Mm-mm. Bener. Kayak misalnya yang teman-teman itu apa tuh bisnisnya makanan, tinggal klik aja resep apa kayak gitu. Itu nanti bakalan di munculin di situ gitu ya. Ini loh Oke. macam-macam sih. Aku belum nyoba semua. Bisa jadi juga ini setiap platform tuh beda juga ya idenya ya. Mm-mm. Jadi itu banyak bisa jadi bank idenya teman-teman gitu. Ya namanya kita hidup di era ini ya, kita bisa aja tuh memanfaatkan semua platform-platform yang bisa membantu kita gitu ya. Tinggal nanti bikin aja tuh artikel-artikelnya gitu. Idenya bisa dicariin terus tapi kita tinggal nyari isi-isinya gitu. Isi-isinya kalian kalau mentok tuh bisa tanya aja ke ChatGPT tapi nanti diganti-ganti gitu. Oke, ini ada copy AI juga. Ya macam-macam sih. Ya Macam-macam. mungkin nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri-sendiri ini. Banyak sih harusnya. Jadi tinggal search aja konten idea generator gitu, teman-teman. Udah dibantuin spill nih sama Mbak Gaby caranya kayak gimana. Sama itu sih, nggak tahu ya boleh atau enggak ya nanti kalau misalnya buat ke depannya. Cuma kalau buat tugas yang kemarin-kemarin, itu kalau buat gambar tuh aku juga pakai AI. Itu aku search image, apa sih? Image generator ya kalau nggak salah. Aku Kayak seringnya mana tuh? bentar. Nih, image generator. Bentar. Ketutupan. Nah, coba. Wah, ini kemarin tuh aku biasanya nyoba pakai Freepik. Freepik gampang Bener. gitu. Emang kebanyakan itu orang-orang pakai free pick ini ya? Tapi lemot. Bentar. Aku kok Ya, nge-lag. bisa aja lihat dari sini nanti tinggal ditambahin yang penting sumbernya ya. Sumbernya dari mana? Dari free pick atau dari mana gitu. Boleh. Boleh banget. Bentar Kak, aku stop share dulu. Nge-lag. Oke, boleh. Bisa di stop. Oke, jadi itu tadi tinggal search aja ya teman-teman di mana tuh? Di Google kayak apa tuh tadi image generator kayak gitu atau ide apa sih tadi bukan ide konten idea generator kayak gitu-gitu. Nanti kalian bisa memanfaatkan platform-platform itu gitu. Biar kalian nggak mikir sendiri guys. Oke, aku baca lagi ya yang di kolom chat Zoom ya. Kak, kalau kelewatan lupa nggak ngisi penilaian mentor bulan lalu di kampus mereka tuh gimana? Tuh katanya Mbak Gibi bisa diisi sekarang. Graduation online, Kak. Iya, online nanti ya graduationnya. Sama kayak pas onboarding kita nanti. Kak Bibi besok itu agenda meet pagi jam 9 ya? Meet apa ya? Meet apa Mas Arut? Besok kita nggak ada. Oh, meet DPP. Oh, meet DPP. Aku nggak tahu guys kalau meet DPP. Aku nggak join grupnya kan. Meet DPP kalian tanya sama ke DPP karena aku nggak tahu guys itu. Jadi DPP itu kayak ini guys, kayak dosen pendampingnya kalian. Jadi kalian misalnya
Bu, saya di SIB-nya Arkatama merasa kayak gini gitu. Mungkin nanti sama DPP-nya dicariin solusi, Ibu. Mentornya kurang apa gitu. Nanti dicariin solusi sama si DPP-nya gitu. Jadi DPP itu tempat kalian berkeluh kesah kayak gitu. Soalnya kalian ada problem apa, kalian bisa cerita ke DPP-nya. Nanti DPP-nya yang mencarikan solusi kayak gitu. Jadi DPP itu kayak jembatan gitu loh antara si peserta SIB sama mitra kayak gitu. Gitu guys. Oke, ini dari Mbak Gaby juga nih. Di Senawa yang materi riset dan analisis digital itu ada YouTube yang 21 Digital Marketing Tools. Itu juga boleh dicek satu-satu deh guys. Itu ada headline analyzer gitu juga. Nah, itu tadi. Ini pasti teman-teman udah pada lihat juga ya videonya di YouTube itu yang ini nih 21 Digital Marketing Tools gitu. Jadi emang ada banyak tools yang mendukung kita untuk menjadi digital marketer gitu, yang memudahkan kita pekerjaan kita as a digital marketer. Nah, itu bisa dicek aja satu-satu gitu ya. Ada yang fungsinya untuk ini, ada yang fungsinya untuk itu gitu. Nanti itu dicoba-coba aja. Oke, gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Sebelum kita tutup kelas kita. Atau kalau enggak kita akhiri teman-teman bisa biar teman-teman nih misalnya mau mencicil tugasnya gitu ya kan buat artikel gitu malam ini boleh. Mau ditutup aja kah teman-teman? Udah ada yang mau ditutup? Maksudnya udah clear semua? Kita tutup aja atau gimana? Kalau mau ditutup ketik tutup aja deh, tutup aja gitu di kolom chat Zoom. Sementara aman tutup. Oke, sejauh ini ada aku aman Kak. Oke, tutup. Oke, teman-teman, sepertinya yang kayak hari kemarin tuh ya, hari Jumat, aku kan nggak bisa bales chatnya kalian secara cepat gitu kan, alias slow respon gitu. Jadi teman-teman, misalnya aku lama bales chatnya, kalian bisa tanya di ini ya, di grup kelas ya, mana tahu teman-teman yang lainnya itu ada solusi untuk problemnya kalian gitu. Jadi kalian nggak nungguin balasanku yang lama itu gitu, karena kemarin aku lagi ada acara guys. Itu ya, misalnya aku nggak bales atau aku selalu respon, teman-teman bisa tanya-tanya di kolom chat, di grup WhatsApp gitu. Biar nanti dibantu juga sama teman-teman yang lain gitu ya. Oke, karena hari ini udah clear juga semuanya. Kalau gitu aku tutup aja ya kelasnya hari ini ya. Karena tadi kita buka kelasnya dengan berdoa bersama guys. Karena kelasnya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi kita tutup juga kelas pada malam hari ini dengan berdoa. Oke, saya pandu ya teman-teman semuanya ya. Berdoa berdasarkan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Oke, teman-teman, jadi itu tadi aja mentoring kita malam ini tentang artikel yang SEO friendly. Nanti teman-teman coba aja ya. Nanti tadi kan udah aku drop juga contoh pengerjaan tugasnya kayak gimana. Nah, itu nanti diikuti aja kayak gitu. Nanti di-submit, jangan sampai kelewat deadline gitu ya. Tadi juga udah di-spill sama Mbak Gebin. Cara-cara cepatnya kalian mendapatkan ide itu dari mana gitu, dari ketik aja di Google konten idea generator, nanti dia bakalan muncul beberapa ide yang bisa kalian terapkan di artikel-artikel teman-teman gitu. Oke, kalau gitu karena udah clear semua, aku tutup kelasnya ya malam ini ya. Oke, see you hari Kamis berarti ya. Oke, see you hari Kamis teman-teman. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.